Oke, perkenalkan nama saya Jeffrey Sirait. Biasa dipanggil Jeffrey, NIM-nya 169 22 26. Eh, Sekarang saya akan mewawancarai Mas Iqbal. Bang, boleh kenalin dulu nama, NIM, asal daerah, hobi, dan keunikan abang boleh nih? Ini wawancara ini. Ya, sekalian. Oke, kenalin nama gue Muhammad Iqbal Hafizan, biasa dipanggil Iqbal. Buat NIM-nya 1692231. Terus asal daerahnya dari Depok, Jawa Barat. Depok asli, lahir Depok, tumbuh dan berkembang di Depok. Buat apa tadi? Hobi ya? Kalau hobi Yuk. paling ya jalan-jalan, main bola, baca buku. Terus kalau eh apa tadi? Apa lagi tadi? Udah. Sama ini keunikan lu, Bang. Keunikan gue apa ya? Paling karena pernah belajar di pondok, jadi bisa bahasa Arab. Mungkin bukan unik banget sih, tapi kalau gue lihat dari di AE, dua-dua ini mungkin yang bisa bahasa Arab sedikit ya. Jadi mungkin sedikit unik. Itu Oke. sih paling. Oke. Boleh ceritain Bang rundown di day satu. Day satu ini apa aja Bang? Dari mungkin ya Oke, dari rundownnya deh. D1, kenapa? Iya rundownnya aja. Saya D1 ingat hari Kamis kemarin ya, tanggal iya. 13 Juli, itu datangnya di jam 9.45, 9.45 pagi. Habis itu kita kayak biasa absen, absen. Habis itu ada namanya mentoring, judulnya manajemen ekspektasi. Nah, yang bawain itu Kak Geraldo dari Teknik Minyak 20. Nah, di manajemen ekspektasi itu ada banyak, ada 5 inti sebenarnya. Yang pertama tuh opportunity, kesempatan. Terus yang kedua itu hopes, harapan. Yang ketiga asumsi. Habis itu yang keempat, eh wait, bentar. Yang keempat itu realita. Dan yang kelima beliefs atau kepercayaan. Ya, mungkin lu bisa hubungin sendiri ya. Awalnya dari kesempatan nih, dari opportunity, ntar muncul nih harapan dari kita, ya kan? Muncul harapan dari kita mulai mengasumsikan apa sih, apa aja yang bisa terjadi nih buat kita. Habis itu udah mengasumsi diri, baru kita ketemu realita, ya kan? Kita cuma nggak bisa kita cuma mengandalkan asumsi kita doang, tapi kita juga harus yang namanya menggabungkan antara asumsi kita dengan realita yang terjadi. Terus yang terakhir jangan lupa yang namanya beliefs atau kepercayaan diri untuk mendapatkan goals yang kamu tentukan. Terus kenapa sih ekspektasi itu penting? Ada 7 kalau dibilang sama Kak Geraldo. Yang pertama itu establish healthy relationship. Yang kedua maintaining mental health. Yang ketiga providing insight. Yang keempat setting realistic goals. Yang kelima empowering yourself to the structure. Yang keenam enhancing communication. Dan yang ketujuh creating accountability. Jadi 7 faktor ini eh, saling lengkap ya. Maksudnya ekspektasi itu penting dikarenakan ada 7 alasan ini. Terus ada 3 cara kita mendapatkan ekspektasi yang baik. Yang pertama tuh ada 3, namanya CCM. Clarify, control, dan meet expectation. Jadi clarify kita baru asumsi doang. Control kita baru menemukan antara asumsi dengan realita. Dan meet itu baru kita menemukan apa namanya menjadikan ekspektasi kita yang yang apa sih yang sesuai dengan realita gitu. Nah, cara cara manage-nya ada 4. Yang pertama, communicate expectation early. Yang kedua, reinforces with reminder. Yang ketiga, align with ability and skill. Dan yang keempat, hold yourself accountable. Terus, abis itu kita, apa namanya, bahas yang kedua. Abis itu kan istirahat, istirahat, sholat, makan. Abis itu lanjut ke materi yang kedua, itu per kelompok, per skuadron ya. Jadi yang bahas itu dari mentornya. Kebetulan kalau mentor aku yang Kak Dea, Kak Amadea. Nah, ini ada komunitas dalam perangkatan. Kita membahas namanya komunitas dalam perangkatan. Yang pertama kita bahas itu adalah apa sih itu komunitas? Nah, komunitas itu adalah sekelompok atau sekumpulan individu yang memiliki hobi atau kebiasaan yang sama dan memiliki tujuan yang sama untuk mencapai
tujuannya dengan bersama-sama. Terus ada esensinya ada 5. Esensi dari komunitas. Yang pertama, identitas nilai bersama-sama. Yang kedua, pertukaran dan kolaborasi. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan. Yang keempat, dukungan dan kebersamaan. Dan yang kelima, keterhubungan sosial. Terus yang terakhir, ada pembahasan kemasyarakatan. Itu materi ketiga buat D1, kemasyarakatan. eh Sebenarnya intinya adalah kenapa sih kita perlu yang namanya mengenal masyarakat sekitar, masyarakat apa lingkungan sekitar. Alasannya adalah karena kita perlu yang namanya survive di lingkungan tersebut. Kemarin tuh dijelasan ada diagram kerjanya ya. Pertama tuh kita observasi dulu gimana lingkungan sekitar. Terus yang kedua melibatkan etnografi ada 7, kesenian, kepercayaan, teknologi, ekonomi, pengetahuan, bahasa dan organisasi sosial. Yang ketiga FGD-nya kita konfirmasi lagi. Terus habis itu kita buat design thinking. Yang kelima kita mensosialisasikan FGD-nya. Yang keenam baru kita yang namanya membuat produk atau membuat jasa atau membuat program yang dapat dilakukan di masyarakat tersebut atau di lingkungan tersebut. Terus ada penting lagi orang-orang tuh ada 2 tipe. Yang pertama itu high power, yang kedua high interest. High power yang kayak pemimpin atau kepala desa atau ketua RT, ketua RW. Adapun kalau high interest itu orang-orang yang walaupun mereka bukan pemimpin, tapi mereka mau bergerak untuk perubahan. Nah, itu intinya. Capek, cuy. Oke Bang, terima kasih Bang. BTW kalau boleh tahu, Oke, day baik. satu ini selesai jam Kamu berapa Bang? jam berapa kemarin? Selesai jam 3:30 kalau nggak Hmm, salah. oke. Oke Bang, kayaknya lu udah cukup jelas ngasih tahunya deh. Jadi, Jelas. Oke. gue berterima kasih atas waktunya ya. Terima kasih udah mau Yuk, dan lain-lain. Oke, terima kasih Bang. Oke. yuk.